Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Faqala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa kulla bid'atin dhalalah fa inna kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita sekalian nikmat yang begitu banyak. Nikmat yang tak terhitung jumlahnya. Nikmat yang tidak mungkin bisa untuk kita membalasnya, di mana Allah Subhanahu wa taala hanyalah menginginkan untuk kita beribadah kepadanya dan bersyukur atas nikmat-nikmat tersebut. Bahkan sejatinya tatkala seorang beribadah kepada Allah dan dia bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada dirinya, maka ibadah yang dia kerjakan, rasa syukurnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dia beribadah kepadanya, itu akan kembali kepada dirinya. Karena Allah sejatinya tidak membutuhkan ibadah kita. Nah, bahkan kitalah yang membutuhkan ibadah tersebut. Nah, bahkan kitalah yang membutuhkan untuk bersyukur kepada Allah. Karena dengan bersyukur kepada Allah, Allah akan berikan dan menambahkan nikmat dari nikmat yang kita syukuri tersebut. Semua firman-Nya, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur kepadaku, pastilah aku akan menambah nikmat atas kalian. Demikian pula tatkala seorang beribadah kepada Allah, sejatinya kebaikan yang dia akan raih untuk dirinya sendiri berupa pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala yang berujung kepada dimasukkannya ia ke dalam surga dengan penuh kenikmatan. Nah, maka semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita dari hamba-hambanya yang bersyukur kepadanya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Walhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di subuh menjelang pagi ini kita diberikan banyak nikmat, di antaranya nikmat kesehatan, kesempatan, dan nikmat dimudahkannya kita untuk beribadah kepadanya, melakukan ketaatan kepadanya. Di antaranya adalah bermajelis ilmu. Naam, di mana majelis kita ini alhamdulillah semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan sebab-sebab kebaikan, dari sebab-sebab kita bisa meraih banyak kebaikan. Karena Nabi SAW bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan padanya, maka Allah akan berikan pemahaman terkait agamanya. Maka memahami agama, belajar ad-din, belajar agama, belajar ilmu syar'i, menuntut ilmu adalah jalan untuk meraih kebaikan. Bahkan sumber utama kebaikan adalah
adalah ilmu. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian online rutin kita dari pembahasan kitab Sahih At-Targhib wa Tarhib karya Al-Imam Al-Mundhiri rahimahullahu taala yang disusun ulang oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahumullahu taala. Dan sejatinya kajian ini kita adakan di 10 pertemuan yang telah berlalu, karena ini adalah pertemuan yang ke-11. Di 10 pertemuan yang berlalu kita adakan kajian ini setiap ba'da asar pukul 4 sore sampai selesai. Dan mulai hari ini kajian online rutin kita dalam bahasan kitab Sahih At-Targhib wa Tarhib ini itu akan kita adakan secara rutin di setiap hari Rabu dan Kamis. Setiap hari ini Rabu dan Kamis pada pukul 5:40 ya, subuh hari ya, sampai selesai insyaallah taala, yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan ya untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Baik, kita sudah sampai kepada pembahasan yang kedua di dalam kitab ini, yaitu pembahasan Kitabul Ilm. Ya, Kitabul Ilm bagian yang kedua. Nah, di mana di bagian yang pertama di dalam pembahasan Kitabul Ilm ini kita sudah sebutkan tentang keutamaan dari menuntut ilmu, keutamaan dari belajar ilmu, mempelajari ilmu syar'i. Selanjutnya, poin yang kedua dari bahasan Kitabul Ilm adalah at-targhib fi rihlah fi talabil ilm. Ya. Anjuran, motivasi ya, agar seseorang itu melakukan perjalanan dalam rangka mencari ilmu, dalam rangka menuntut ilmu. Iya. Nah, hadis yang ke-84. Hadis yang datang dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang meniti jalan, melangkahkan kakinya dalam rangka mencari ilmu, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalannya menuju surga. Siapa yang meniti suatu jalan, siapa yang melangkah menuju suatu tempat dalam rangka mencari ilmu, ingin menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan langkahnya menuju surga. Allah akan mudahkan jalannya untuk menuju ke surga. Di muqaddimah tadi sudah kita sebutkan hadis Nabi, may yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Siapa yang Allah inginkan kebaikan, Allah akan pahamkan dia agama. Hadis ini sangat berkaitan erat. Sangat berkaitan erat. Naam. Ya, karena sumber kebaikan adalah ilmu. Naam. Itu ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang tadi kita sebutkan. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan pada diri seorang hamba, Allah akan berikan pemahaman dia terhadap ilmu agama. Allah tidak mengatakan, Nabi tidak mengatakan bahwasanya siapa yang Allah inginkan kebaikan, Allah akan berikan dia harta yang banyak, tidak. Walaupun harta yang banyak akan baik apabila ditempatkan pada tempatnya. Ya. Allah tidak mengatakan dari lisan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam bahwasanya tatkala Allah menginginkan kebaikan pada diri seorang hamba, Allah akan berikan dia jabatan yang tinggi, tidak. Tapi yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang mulia itu adalah barang siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, Allah akan berikan pemahaman ya agama terhadap dirinya. Dan untuk memahami agama tidak ada jalan yang lain kecuali seseorang belajar, menuntut ilmu, sampai pun dia harus melakukan perjalanan yang begitu jauh. Adalah para ulama rahimahumullahu taala dan para sahabat ridwanu alaihim ajmain mencontohkan hal tersebut. Ya, mereka melakukan perjalanan
yang begitu jauh, saling mengunjungi antara satu dengan yang lainnya, hanya dalam rangka untuk mencari satu hadis dari Nabi SAW. Hanya dalam rangka untuk mendengar satu hadis dari Nabi SAW. Dan kita tahu hadis Nabi adalah ilmu. Sumber ilmu adalah Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang sahih. Nah, jadi orang bisa memahami agama tatkala dia belajar ilmu, mencari ilmu, melakukan perjalanan dalam rangka menuntut ilmu. Nah, itu ilmu adalah sumber segala kebaikan. Kenapa sumber segala kebaikan? Seseorang bisa beribadah dengan baik dan benar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu. Tanpa ilmu seseorang tidak akan bisa beribadah dengan baik dan benar. Tanpa ilmu seseorang tidak akan bisa mengetahui mana yang haram, mana yang halal, mana yang mubah, mana yang makruh. Nah, sehingga seorang yang memiliki ilmu, dia bisa mengetahui mana yang baik, mana yang buruk, mana halal, mana haram. Dia pun mengerjakan yang baik, mengamalkan yang halal, dan dia senantiasa menghindari yang buruk dan menjauhi perkara-perkara yang haram karena ilmu. Nah, betapa banyak kaum muslimin yang meninggalkan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala beribadah kepadanya, melakukan perintah Allah dan Rasulnya, itu disebabkan karena kurangnya ilmu. Dan betapa banyak kaum muslimin yang kita dapati melanggar larangan-larangan Allah, terjatuh dari perkara-perkara yang haram. Itu disebabkan karena kurangnya ilmu. Dan betapa banyak kaum muslimin yang tersyubhat, yang menyimpang, yang rancau pikirannya atau pemahamannya terkait masalah agama. Itu disebabkan karena kurangnya ilmu. Olehnya itu tidak salah bahwasanya ilmu, tatkala kita katakan bahwasanya ilmu adalah sumber pokok kebaikan. Ilmu adalah sumber pokok segala kebaikan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah." Ketahuilah, ilmuilah, pelajarilah tentang bahwasanya tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini mencakup seluruh hal. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kepada orang yang memiliki ilmu dari perkara-perkara agama yang kalian tidak mengetahui tentang agama tersebut, tentang perkara tersebut. Bertanya, mengetahui, mempelajari, semua itu bagian daripada jalan untuk meraih ilmu, untuk mencari ilmu. Karena kita tahu bahwasanya ilmu, sekali lagi, ilmu adalah sumber kebaikan. Sumber kebaikan. Nah, ilmu adalah sumber kebaikan. Disebutkan oleh sahabat Abu Darda radhiyallahu ta'ala an, dia pernah berkata, "Al-alim wal muta'alim fi ajri sawa." Orang yang berilmu, orang yang mempelajari ilmu, dan orang yang mengajarkan ilmu, orang yang mengajarkan ilmu dan orang yang mempelajari ilmu, mereka mendapatkan pahala yang sama. Lalu perhatikan perkataan beliau selanjutnya, "Wala khaira fima siwahuma." Dan tidak ada kebaikan selain daripada keduanya. Masya Allah. Perkataan yang sangat ringkas namun syarat akan makna. Memiliki makna yang sangat luas, yang sangat layak dicorekkan dengan tinta emas. Perkataan dari sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu, bahwasanya orang yang memiliki ilmu dan orang yang menuntut ilmu, mereka mendapatkan pahala yang sama. Dan tidak ada kebaikan selain daripada keduanya. Tidak ada kebaikan dari orang yang selain dari keduanya. Orang yang mengajarkan ilmu, memiliki ilmu, dan orang yang mempelajari ilmu. Karena kenapa? Sumber kebaikan ilmu. Sumber kebaikan adalah ilmu. Lagi-lagi kita katakan bahwasanya tidak mungkin seseorang bisa beribadah dengan baik dan benar tanpa ilmu. Sebaliknya, dengan ilmulah seseorang bisa beribadah dengan baik dan benar.
Kita sering singgung jemaah sekalian, kaum muslimin, para pemirsa kajian online rahimani rahimakumullah, bahwasanya syarat diterimanya ibadah ada dua. Syarat diterimanya ibadah ada dua. Yang pertama, ibadah itu dikerjakan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ittiba sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Dan ini makna ringkas dari syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah, makna ringkasnya adalah mengikhlaskan seluruh ibadah yang kita kerjakan hanya untuk Allah. Ya, dan berpaling ya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, berlepas diri daripada kesyirikan. Ya. Dan makna ringkas syahadat Muhammad Rasulullah adalah kita tidaklah beribadah kepada Allah kecuali sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya rukun Islam yang pertama adalah syahadat. Nanti setelah syahadat baru kemudian salat, puasa, zakat, puasa, haji. Nah, karena syahadat ini asas, dasar pokok. Ya. Orang kalau tidak baik asasnya, ya ini disebut juga oleh para ulama, ya al-i'tiqadiyah, ya dalam pembahasan akidah. Ya. Karena akidah di dalam Islam, akidah as-sahihah di dalam Islam terbagi menjadi dua, ya i'tiqadiyah dengan al-amaliyah. Sewana apa yang dijelaskan oleh Syekh, ya Dr. Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Dalam kitab Aqidatut Tauhid yang sudah kita bahas. Ya, alhamdulillah sudah kita selesaikan biiznillah taala. Ya. Nah, dari masalah akidah, asas pokok itu masuk syahadat. Ya. Amaliyah itu tadi salat, puasa, zakat, ya, dan haji. Apa maksud i'tiqadiyah adalah ya agama Islam yang mencakup tentang keyakinan. Ya. Amalan-amalan yang berkaitan tentang keyakinan, ya. Atau biasa disebut dengan amalan-amalan hati. Ya. Adapun amaliyah adalah amalan ya atau ibadah yang berkaitan dengan amal perbuatan seperti salat, zakat, haji dan seterusnya. Dan amalan ya yang berkaitan dengan amal perbuatan seperti salat, zakat dan haji ini dasar utamanya, sandaran utamanya adalah syahadat, ikhlas dan ittiba. Maka orang mengerjakan salat harus ikhlas dan harus ittiba. Orang yang mengerjakan puasa harus ikhlas dan ittiba sesuai dengan tuntunan Nabi. Orang yang berzakat juga seperti itu, berhaji juga seperti itu. Dan semua ibadah yang kita kerjakan harus senantiasa ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk meraih itu, untuk seseorang bisa ikhlas, untuk seseorang bisa ittiba, tidak ada jalan lain kecuali belajar ilmu. Mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Kecuali dengan ilmu. Ya. Makanya singkatnya disebutkan bahwa tidak ada kebaikan ya kecuali dari keduanya. Sebenarnya apa yang disebutkan oleh Abu Darda. Ya. Nah, orang yang memiliki ilmu seorang alim dan orang yang mempelajari ilmu. Ya. Nah, orang yang mempelajari ilmu. Makanya Allah tegaskan dalam Quran surah Al-Asr. Surah yang kita hafal bersama. Allah berfirman, "A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr." Demi masa, sampai Allah bersumpah, demi masa, demi waktu. Dalam penafsiran yang lain, demi waktu asar. Sungguh benar-benar manusia itu berada di dalam kerugian. Seluruhnya rugi. Semuanya merugi. Illa alladhina amanu, kecuali orang yang beriman. 1. Wa amilus salihat, beramal saleh. 2. Wa tawasaw bil haq, orang yang saling nasihat-menasihati dalam kebenaran. Baik menjalankan perintah, melakukan kebaikan ataupun ya meninggalkan keburukan, menjauhi keburukan. Wa tawasaw bis sabr, dan orang nasihat-menasihati dalam kesabaran. Keempat poin ini ya dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang agung ini dari orang-orang yang merugi, selainnya merugi. Dan keempat poin ini tidak akan bisa terrealisasikan kecuali dengan ilmu. Seseorang bisa beriman dengan ilmu. Ya. Tadi sudah kita sebutkan ayatnya, fa'alam annahu la ilaha illallah. Bagaimana dia beriman kepada Allah?
bagaimana dia beriman kepada Al-Quran, ya, dengan cakupan-cakupan iman terhadap Al-Quran, para malaikat dan seterusnya, ya, kecuali dengan ilmu. Ya. Lalu kemudian yang kedua, wa amil salihat, beramal saleh. Ya. Bagaimana dia beramal saleh kalau dia tidak memiliki ilmu? Sementara amalan itu dikatakan saleh, amalan itu dikatakan baik, ibadah itu dikatakan baik dan benar dan bisa diterima terkadang mengumpulkan dua syarat tadi. Dikerjakan ikhlas dan ittiba, lagi-lagi, ya, dasar pokoknya, sarananya untuk merealisasikan hal tersebut adalah ilmu. Wa tawasau bil haqq, saling nasihat menasihati dalam kebenaran, baik menjalankan perintah maupun menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu juga dengan ilmu. Ya. Lalu yang keempat, wa tawasau bis sabar, dan nasihat menasihati dalam kesabaran. Seseorang tidak mungkin bisa bersabar, ya, dalam rangka beramal saleh, ya, baik dalam menjalankan perintah ataupun menjauhi larangan, dalam rangka menghadapi ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, takdir yang baik maupun takdir yang buruk, kecuali dengan ilmu. Semua diraih dengan ilmu. Olehnya itu Nabi SAW sebutkan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Maka barang siapa yang memudahkan langkahnya, yang meniti suatu jalan dalam rangka mencari ilmu, dalam rangka menuntut ilmu, sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah, Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Dengan ilmu dia beriman, dengan ilmu dia beramal saleh, dengan ilmu dia beramar ma'ruf nahi mungkar, dengan ilmu dia bersabar, dengan ilmu dia menjalani kehidupannya. Maka seseorang berilmu mengantarkan kepada dirinya menjadi seorang hamba yang bertakwa kepada Allah. Seorang hamba yang senantiasa beramal saleh. Nah, kita tahu takwa kepada Allah, amal saleh mengantarkan kepada surga. Iya. Mengantarkan kepada surga. Iya. Nah, di dalam Quran surah Al-Mu'minun, Allah Subhanahu wa taala sebutkan beberapa karakteristik orang-orang yang beriman. Iya. Nah, Allah berfirman, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Disinggung salat, dan banyak karakter yang disinggung setelahnya. Sebelum Allah sebutkan ayat tentang balasan terhadap mereka, Allah kembali sebutkan tentang salat. Walladzina hum ala salawatihim yuhafidun. Dan mereka itu adalah orang-orang yang menjaga salatnya. Naam. Orang khusyuk dalam salat, orang bisa menjaga salatnya dengan baik dan benar, ya, ikhlas sesuai dengan tuntunan Nabi SAW, tentu dengan ilmu. Ya. Di sana disebutkan juga bahwasanya orang yang beriman itu menjaga perkataan, perbuatannya kecuali yang baik, menjaga amanah, ya. Nah, menjaga kehormatannya, ya, tidak melakukan zina, ya. Nah, menjaga amanah, ya. Nah, semua itu, ya, bisa diraih, bisa direalisasikan, bisa diaplikasikan dengan ilmu. Lalu apa lanjutan ayat? Lalu apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan? Ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdaus hum fiha khalidun. Mereka lah yang kelak mewarisi. Apa yang diwarisi? Surga Firdaus, dan mereka kekal di dalamnya. Tidak akan bisa diraih hal semua itu kecuali dengan ilmu. Tidak salah Nabi sebutkan, siapa yang mencari ilmu, siapa yang mudahkan langkahnya dalam rangka mencari ilmu, dalam rangka menuntut ilmu, melakukan perjalanan dalam rangka menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalannya, langkahnya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Di antara sarana dalam mencari ilmu adalah kajian seperti ini.
Alhamdulillah kita tidak perlu kemana-mana. Kita bisa duduk manis di rumah sambil siapkan kopi misalnya, ya, atau teh atau minuman yang lain, bisa sambil duduk manis, sambil minum, sambil belajar, ya. Walaupun ini kurang beradab tentunya. Baik, saya izin minum dulu. Olehnya itu kaum muslimin dan muslimah, ikhwani wa akhwati fid din, para pemirsa kajian online kita, rahimani wa rahimakumullah. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang merugi. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang capek-capek beribadah akan tetapi tidak bernilai apa-apa karena tidak memenuhi syarat-syarat diterimanya ibadah yang tadi kita sebutkan, yaitu ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk meraih itu, yaitu untuk bisa ikhlas dan untuk bisa beribadah kepada Allah sesuai dengan tuntunan Nabi SAW yang merupakan syarat diterimanya ibadah, tidak bisa kita realisasikan, tidak bisa kita aplikasikan kecuali kita belajar. Untuk itu luangkan waktu dalam mempelajari agama. Dan mempelajari agama wajib. Nabi SAW bersabda, talabal ilm faridatan fi kulli muslim. Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Wajib. Ayat. Baik, ini satu hadis yang bisa kita sampaikan pada pertemuan ini. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan hadis yang berikutnya berkaitan tentang anjuran melakukan perjalanan dalam rangka menuntut ilmu. InsyaAllah ta'ala di pertemuan ya besok atau di jam yang sama besok insyaallah taala, yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya untuk tetap istiqomah di atas kebaikan, senantiasa kita ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perkara-perkara yang bisa mendatangkan kecintaan dan keridhaannya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah-ibadah kita tentunya dengan ya kita mengerjakan ibadah ya dengan ikhlas dan ittiba sesuai dengan tuntunan Nabi SAW, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari nerakanya dan memasukkan kita ke dalam surga firdausnya. Amin ya rabbal alamin. Inna waliyyu dzalik wal qadir alaih. Ini yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kami dan untuk antum sekalian. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.